Selamat datang kepada para calon PKP dan PKP baru yang terdaftar di KPP Pratama Sibolga. Pada kesempatan kali ini, kami melaksanakan acara Business Development Service atau BDS yang diselenggarakan oleh 3 kantor, KPP Pratama Sibolga, KP2KP Pandan, dan KP2KP Gunung Sitoli. Tema BDS kali ini, PKP Kami Dampingi Anda. Bagaimana cara kami mendampingi Anda? Cukup subscribe dan komen, join atau hadir. Kami akan mendampingi Anda mulai dari proses awal pendaftaran PKP sampai pelaporan SPT masa PPN yang benar dan tepat waktu. Akhir kata, selamat mengikuti acara BDS ini dan nikmati benefit yang akan Anda rasakan. Sederhana, santai, dan untuk perubahan. X Transformer, let the talk begin. Hai Bar. Halo Bang Tims, gimana nih? Apanya gimana? Kabarnya dong. Santai-santai aja sih. Ya. Eksa, gimana? Jauh-jauh dari KPP Sibolga nih. Nggak jauh-jauh kali sih sebenarnya. 8 menit aja ya. Iya. Oke. Jadi ngomongin apa nih kita nih? Sebenarnya ada yang unik belakangan ini. Apa ya? Kan ada namanya PKP. Agak besar aku nih, PKP. Unik sih, PKP kan udah dari dulu ya. Iya. Tapi kan kadang orang-orang belum tahu apa itu PKP. Bahkan mau daftar aja ragu-ragu gitu. PKP. Apa kepanjangannya PKP? Pengusaha kena pajak. Namanya. Jadi pengusaha yang harus memungut pajak itu kan atas penjualannya ya. Iyalah, kita gitu. Penjualannya. Agak besar. Sebenarnya apa keuntungannya kalau jadi PKP rupanya? Keuntungannya sih pasti nggak langsung kepikiran keuntungan sih sebenarnya yang pertama. Iya, kalau Pasti orang langsung berpikir beban. PKP pasti beban ya Beban awalnya dulu ya. pasti. Pasti Bukan beban, keuntungan ya. Karena satu dia jadi punya kewajiban tambahan kan, Ya. Ya, sebagai betul, wajib kenapa pajak. pajak PPN-nya. Kemudian secara administrasi dia pun dia tambah beban lagi, karena dia mesti bikin faktur kan atas setiap ini ya kan transaksinya. Jadi dia harus belajar aplikasi baru lagi Betul. ya. Nah, apalagi Harga. sekarang semua serba online kan, mereka harus tahu juga mengenai aplikasi yang dia istilahnya nanti ya. gunakan. Tadi pada harga ya. Nggak juga. Harga. Nah, Oke, jadi kalau aku jual gelas ini 10.000, ya kan? Jadi kalau aku belum PKP 10.000 kan? Ya. Jadi kalau udah PKP berarti aku jual kalau pajaknya PPN ya, pajak PPN. pertambahan Ya, nilai nama nilai 10%. Jadi aku jualnya 11.000. 11.000 jadinya. Nah, sementara Toko Ori, sebelah. toko sebelah Tetap 10.000. 10.000. 10.000 nah 11.000 kan. Kejual sama si Mbak ini. Siapa yang akan dibeli? Kori Pasti lah. dong, harga terendah. Yang terendah dong. So, Bebannya sih ada ya tapi ya, Persaingan lagi masalahnya. kalau keuntungan sih ya ada sih keuntungannya. Ada keuntungannya ya. Yang pertama sih yang pasti dia lah jadi apa ya? Perusahaan yang dia jadi pengusaha yang kredibel ya, dia punya dia terdaftar dan ibaratnya kan PKP ini tersertifikasi menjadi pengusaha yang sudah punya kewajiban untuk memungut pajak ya, seperti itu secara peraturan dia sudah memenuhi. atau mencerminkan juga dia berbedalah dengan yang belum Ya, PKP yang kan, PKP. dari sisi kalau dia PKP berarti dia udah bagus dong administrasinya gitu kan, staffnya udah ada dong, mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Iya, nah cuma yang menjadi apa ya, yang menjadi permasalahan ini adalah memang kita melihat bahwa PKP itu sangat dibutuhkan. Dan memang ya secara aturan kalau berapa aturannya kalau yang sudah diwajibkan itu? 4,8 miliar. Oke, jadi omsetnya. kalau sudah di atas atau sama di atas sama atau sama dengan ya di atas 4,8 omsetnya, Ya. omsetnya oke, penjualannya. maka diwajibkan, gitu kan? Bukan untuk PKP.
mau nggak mau harus PKP. Harus PKP. PKP. Tapi kita kan kadang-kadang masa sih karena wajib-wajib doang sih gitu kan, diwajibkan, melelahkan gitu kan. Ada juga sih. Ada Karena- juga sih keuntungannya ya. Mungkin dia kalah untuk penjualan secara retail ke katakanlah ke orang-orang yang hanya membeli sedikit ya. Konsumen akhir lah. Tapi kalau dia menjual ke perusahaan, pasti perusahaan itu rata-rata mencari yang PKP karena untuk membalanskan pajak keluaran dan pajak masukan si pembeli, yaitu si perusahaan ini. Itu kan dalam jumlah yang lebih besar ya. Iya. Kau coba tadi, kalau dari Bicara Kori itu. tadi bilang, oke, penjualan lebih besar. Tadi kan kita udah ngambil contoh kan, 10.000, Ya, Ya ini kan? 11. aku lebih besar kan, Ya, 11.000. 11.000 jadinya. berarti atau ada nggak kemungkinan bahwa aku kemarin belinya itu sebenarnya karena aku membeli dalam jumlah yang besar ya kan, karena kan udah di atas 4,8 miliar dong, berarti kan aku dapat dari supplier itu ada, karena belinya besar jadi lebih murah. Iya. Gitu ya. Ya, bisa Lebih jadi, murah, jadi bisa jadi. mungkin aku hanya dapat 9.000 kurang kali ya. Ya, bisa jadi. Sementara Kori Diskon 10.000 harga. karena Ya. belinya dikit. Sedikit. Dan pangsa pasarku pun ketika menjual akan berbeda dengan pangsa Ya, sudah pasar PKP. yang membeli lebih Lebih banyak besar. kan. Jadi Heeh. kalau aku dapat 9.000, maka aku jualnya 9.900 ya. Ya, Atau kalau dibilang ya nggak beda-beda jauh lah gitu ya. ya nggak beda. Antara karena aku lebih efisien Iya. Ya. dari sisi size-nya, lebih apa jumlah yang keluar lebih Jumlah banyak, Besar. marketnya lebih banyak. Nah, cuma kan gini, teman-teman kita yang para pengusaha nih, calon-calon PKP muda, kan ya oke lah, di satu sisi 4,8 mau nggak mau kan wajib ya. Wajib, Wajib itu, gitu kan. wajib PKP. Tapi kan ada rasa apa ya, rasa ragu-ragu gitu kan. Ya, kalau bisa masih bisa sembunyi-sembunyi nggak bisa lah gitu kan. Tapi kan wajib. Nah, apa sih yang mau diberikan oleh kantor kita, oleh pajak Pandan Sibolga ini, agar teman-teman calon PKP yang baru ini Berminat. berminat gitu. Ya Jadi kita bisa nawarin inilah asistensi. asistensi. Misalnya, asistensi dari mulai dia datang ke kantor kita kan, dia bilang mau PKP, ya kita bantu. Oke. Kita beritahu lah syaratnya apa, seperti itu. Jadi ini Kemudian proses nanti- awal dulu ya, sampai dari dia proses dapat awal. sertifikat PKP dia Hmm. akan dibantu. Kemudian dari mulai PKP sampai dia mendapatkan sertifikat elektroniknya untuk dia bisa menerbitkan faktur. Ya, Itu jadi itu kan pasti akan kita edukasi lah. kita Akan kan kita asistensi. akan memberikan garansi gitu ya, bahwa kita akan Iya. mendampingi. Iya. Mendampingi lah sampai proses itu selesai semua. Kemudian kita juga bisa bantu juga kan dengan ketentuan yang akan timbul setelah mereka menjadi PKP itu apa aja. Tapi kalau hanya sampai situ kurang menarik sih. Ya. Gimana dong biar lebih memboosting ini dong. Iya. Bisa. Kantor pajak itu ada AR kan ya? Oke. Account representatif, ya penanggung jawab lah kalau di misalkan ya, penanggung jawab dari masing-masing wilayah. Jadi masing-masing wajib pajak ini sudah ada satu penanggung jawabnya di kantor pajak, di setiap kantor pajak. Jadi Oke. apapun masalah dari wajib Ya. pajak ini, penanggung jawab utamanya pertama sekali adalah AR-nya, pembayarannya, pelaporannya, nah, seperti itu ya. Jadi ya kita sih dalam program ini nih ya, kita Mendampingi PKP muda ya. kedepannya akan mendampingi lah para, kalau bahasa sekarang newbie ya, Newbie PKP kan gitu ya. Newbie PKP. PKP. Kalau balap motor rookie. Iya, Rookie gitu kan, Rookie ya. Rookie. Yang masih baru-baru landasan itu apa ceritanya kan? Kita kan dampingi lah. Kita akan kasih waktu nantinya entah berapa bulan atau mungkin November ya, mungkin ya, sampai November kita dampingin masalah kewajiban dari seorang wajib pajak atau subjek wajib pajak yang sudah PKP. Ada banyak loh kewajibannya loh. Pertama, pelaporan. Ya. Setelah dia Kalau nggak lapor kan sanksi tuh. Sanksi. Gede ya? PKP 500.000 untuk sebulan lapor, lewat 1 hari aja dianggap sebulan. Nah, Walaupun nggak ada transaksi kan. Nggak ada Iya, transaksi, iya. ada atau nggak ada transaksi. Bahkan PKP itu wajib menerbitkan faktur Kalau transaksi. kalau terlambat Terlambat sanksi. atau tidak menerbitkan misalnya kan
denda juga. Denda juga. 2% dari DPP loh, itu besar, 2% Besar. dari harga barang. Terlambat bayar juga. Nah, dari kewajiban ini semua kan, pelaporan kah atau pembayaran pajaknya jangan sampai terlambat. Nah, kita akan asistensi lah dari Khusus komunitas pendengar ini ya, ya. khusus dari PKP yang secara khusus akan mendaftarkan ataupun terdaftar selama jangka waktu ini, memang kita akan khusus dampingi, akan kita ingatkan lah jangka waktunya, jangan sampai terlambat. Kita jadi- usahakan jangan sampai kepada Ya, dari- itu tempo. Dari mulai ini saat pembuatan faktur pajak. ya, pembuatannya Kan di ketentuan yang sekarang itu kan saat tanggal transaksi disitulah dia buat faktur kan. harusnya Ya seperti itu, jangan sampai dia lewat ke bulan berikutnya. ya. Itu Jadi teman-teman calon PKP baru newbie ini yang subscribe di sini sekarang ini atau ngasih komentar Komentar. atau ngasih kode, Kode lah. hadir gitu ya, hadir mendengarkan akan mendapatkan benefit lah gitu ya. betul. Spesial yaitu pertama akan didampingi sampai dengan Bulan November. mulai pendaftarannya sampai selesai dengan lebih cepat gitu kan. Aplikasi, edukasi aplikasi, Jadi sebagai aplikasi. pembayaran sampai ke pelaporan. Boleh nggak request misalnya aku di early warning dong gitu. Jadi kan kalau ada alarm gitu kan kadang kan kita lupa bisnis gitu kan. Ya. Bisa nggak Bu, Ya. Bapak Ibu nanti jangan lupa lapor SPT gitu. Nah, itu nanti kita early warning seperti itu yang akan kita lakukan oleh AR. Jadi masing-masing AR kita akan dorong untuk mengingatkan PKP yang menjadi wajib pajak tanggung jawabnya. Tanggung Ya. jawab masing-masing AR. Mengingatkan. Kalau dari sisi kita itu mungkin asistensi kita mungkin hanya sampai ke sudah mendekati waktu pelaporan nih. Sudah lapor atau belum? Ya. Kayak gitu kan. Kemudian juga mengingatkan sudah semua transaksi dibuatkan fakturnya Untuk belum? pajak atau belum? Seperti itu. Juga kita ingatkan pula bahwa kalau mereka membeli barang itu kan ada pajak yang mereka bayar juga. Itu boleh Dikreditkan ya. dikreditkan istilahnya. Jadi Mengurangi ya. mengurangilah pajak yang harus dibayar nanti pada akhirnya. Pajak PPN. Kan kayak gitu. Jadi kayak tadi contohnya aku beli 9.000 itu udah termasuk PPN, berarti kira-kira PPN ku mungkin ada kira-kira kalau harga pokoknya misalnya 800 ada 800 lah gitu ya. Ya. 800 lah 8.000 ya. Ya 800 lah PPN ku. 8.000, Kemudian aku jual dengan harga 9.900 dengan PPN-nya 900 tadi, ya kan? Maka hanya 100 lah ya. Ada 100 yang harus kita bayarkan ke negara. Jadi selisih 900 antara dikurang pajak 800. keluaran sama pajak Itu tadi maksudnya Ya, Mbak seperti Tuti itu. ya. Oke, nah jadi kita sangat concern berarti ya, kita sangat mendukung teman-teman para calon PKP maupun PKP yang baru-baru saat ini terdaftar. Seperti apa ya, kalau nanam bunga disiram-siramin, dijagain gitu kan sampai dia Sampai bisa dia berdiri tumbuh sendiri. besar Ya. dan indah lah ya dilihat Hmm. ya. Itu juga nanti pelaporannya akan Ya indah lah mudah-mudahan dalam setelah waktu kita beberapa bimbing. bulan dari Oke. dari apa sejak dia PKP misalnya 2 bulan atau 3 bulan ke depan kayak gitu kan, dia sudah mulai terbiasa nih. Ya. Oh iya, aku punya kewajiban seperti ini. Jangan sampai mereka merasa kayak disuruh-suruh PKP tapi kita nggak Dilepas diurus ya. nah dilepas begitu Dilepas, aja. gitu saja. Jadi nanti dalam 3 bulan misalnya mulai besok nih ada yang daftar nih PKP kan. Ada transaksi atau tidak transaksi lapor gitu kan, dan kita akan dampingi sampai dengan bulan November. Tentunya kan ada catatan-catatan yang baik lah gitu kan sudah daftar. Boleh nggak nih? Kan kita tahu kalau pemerintah ya, bendahara pemerintah sekarang kan kalau belanja Ya. Wajib. ya kan di atas 2 juta ke atas ya, Ya, sekarang kita gitu. ke atas. itu harus belanja Dengan dari PKP. dari PKP ya. Nah, itu Ya. salah satu keuntungan lagi dari PKP. Ya. Buka peluang usaha lagi. Ya. Nah, Pasar maksud dia kami, semakin luas. Mbak Titi, bisa nggak nih, kan tadi udah ada track recordnya nih teman-teman kita yang join sekarang ini, yang ngasih kode, yang mengetik komen, hadir, join, siap bergabung dengan komunitas kecil kita. Ini apa nih? Bisnis, soalnya tadi ada business development service kita di sini. Ini acara business development service ya. Ya. Jadi teman-teman itu bisa nggak kita sampaikan inilah beberapa PKP yang sudah kami bimbing, kami dampingi sehingga pelaporannya baik untuk disampaikan ke bendara-bendara itu. Endorse lah ya. Endorse. Ya, Nah, Mungkin kita gini aja. Saya. Yang ada di pikiran saya sekarang, kita kayak semacam membuat pengumuman lah di kantor.
ini loh PKP Ya, PKP ini bagus itu. yang performance-nya bagus. Dalam artian dia taat pajak, lapor tepat waktu, Dari sisi formalnya nggak pernah ya. terlambat bikin faktur, itu mungkin bisa kita tampang gitu kan, sehingga nanti oh ternyata di lingkungan kita ada nih PKP yang istilahnya mumpuni lah, Iya. yang nggak akan macam-macam dengan pajak yang sudah kita Nah, kayak gitu. atau itu bisa juga pakai surat rekomendasi langsung kan ke masing-masing Ya. satuan pemerintah kan gitu. Satker ya kita Kita sampaikan bisa, ya. iya, Kita Ini bisa loh daftar-daftar sampaikan. hasil Iya. bimbingan Iya. kami PKP Iya. baru. Iya. Mungkin bisa menjadi salah alternatif pertimbangan Alternatif. untuk melakukan Iya. pembelanjaan Betul. gitu ya. Mudah-mudahan Iya. direspon positif, ya dipanggil deh untuk dikasih kontrak berarti kan sama Betul. pemerintah kan. Jadi pembicaraan kita memang kali ini memang untuk mendorong semangat ya, biar nggak PKP muda atau calon PKP ini nggak langsung patah harang. Iya. Banyak beban, banyak ini, apalagi stafnya nggak ada, Tambah gitu kan. kerjaan. Tambah kerjaan, ya. Betul, Harus belajar betul. sesuatu yang baru lagi ya. Tapi memang kalau mau menuju ke tahapan yang lebih Effortnya memang harus lebih lumayan. besar gitu kan, kredibilitasnya semakin tinggi kayak tadi Hexa bilang, ya PKP memang mau tidak mau harus dijalani, didapatkan ya. Jadi tapi teman-teman pemirsa sekarang ini nggak usah ragu bahwa dari sisi pelayanan gimana tadi Putri akan Kami siap membantu. membantu sampai dengan Buka sertifikat. Iya, sampai dengan Elektronik. sertifikat. Dari sisi waktu pelayanan juga akan secepat mungkin ya Bu ya. Cepat mungkin sepanjang dokumen yang Lengkap. disyaratkan itu lengkap. Yang datang Kemudian direkturnya Bu ya. yang datang juga penanggung jawabnya Penanggung jawab langsung, langsung. tidak melalui calo atau apa, itu pasti akan kita Jadi, cepat. layani cepat. Jelas. dari sisi edukasi aplikasi nanti akan dibantu oleh teman-teman Nah, AR maupun dari pelaksana sisi yang konsultasi sudah juga bisa ini ya khusus ya. Sudah kita latih ya. Oke, kemudian Asistensi. early warning juga akan kita berikan ya. Reminder lah gitu ya, jangan sampai terjadi sanksi gitu kan. Ya. Sanksi. Nanti reminder paling kalau misalnya bisa dibuatkan satu komunitas tertentu, nanti dibuatkan grup apa seperti itu mungkin. Nah, Newbie PKP mungkin bikin sekarang kan kita mainnya di WA Online minimal ya. online lah ya. Facebook gitu. At least kita setiap bulan. Jangan lupa mungkin untuk kan pelaporan PPN itu paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. hmm, Nah kan kayak gitu. Jadi mungkin di tengah-tengah bulan berikutnya kita udah mulai, ayo yang belum ini dipersiapkan ya. Seperti itu di tanggal 15, tanggal 20. Jadi jangan sampai itu lewat waktu. hmm. Tapi ini juga saya baru kepikiran saran untuk yang newbie kan. Sebetulnya newbie merasa dengan nambahnya pekerjaan ini malah memperbanyak waktu ke kantor pajak. Sebenarnya kan sekaligus promo juga ini kan. Hmm. Kan ini ada faktor 3.3 nih kan. Oke, 3.3 kan. aplikasinya. Poin Ya. Jadi yang terbaru ini kan sama aja sih sebenarnya. Jadi intinya bahwa wajib pajak sebenarnya paling di awal-awal aja kan kesusahan minta tolong ke kantor pajak. Namanya faktur kan udah elektronik sebenarnya. Jadi Webcast ini ya. bisa langsung untuk laporannya nggak perlu lagi manual hard copy diantar kantor pajak ya, tapi lapornya online. kan Oh, gitu. sekarang laporannya udah online ya. Lebih enak ya. Pakai CSP-nya kan gitu. Iya betul. Nah, jadi nggak perlu harus kantor Ya. pajak sebenarnya. Oh iya, apalagi Ya, zaman Covid kayak zaman gini digital ya. sekarang ini kan yang udah sangat berkembang ini kan. Betul. Nah, So teman-teman calon-calon PKP nggak usah ragu lah ya. ragu lah. Saatnya untuk beranjak ke tahapan lebih tinggi. Pokoknya sampai Ya. lancar dibantuin. Ya. Gak usah khawatir, kita akan mendampingi sampai Anda bisa. Nah kan mudah-mudahan sampai bulan November sudah cukup mampu lah ya, membimbing 3 bulan 3 dibimbing, dan sudah waktunya mereka naik ke tahapan sebagai pengusaha yang administrasinya udah bagus, gitu kan, dan siap bertransaksi secara lebih profesional, secara hukum juga, secara legalnya kan lebih Ya. itu kan kayak Dan- kurikulum kita dong. Wah, ini kurikulum kita nih Pada kan, oh, ini akhirnya udah PKP. akan ini apa namanya untuk perkembangan bisnis mereka jadi Akan lebih bagus ya. Iya. Jadi memang ini harus dilalui, harus harus menjadi lebih maju lagi ya. Itulah berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian. Berangkat kemana ya? Bersakit-sakit dahulu bersenang. senang kemudian. Ditambahin juga ya PKP ya nambah dia harus memenuhi PPN, tapi di sisi lain sebenarnya PKP ini akan berkontribusi lebih kepada negara dibanding Betul. yang belum PKP kan gitu. Iya. Itu kan Apalagi satu di kebanggaan masa itu kan Covid gitu. ini ya. Iya. Iya. Bayang lu Negara. duit yang akan dihasilkan dari PPN ini nantinya seberapa banyak kan gitu kan. Kan kita udah bisa lihat bagaimana penggunaan dana yang digunakan pemerintah sekarang kan Iya. di
bantuan lah, jadi itu jelas semuanya. Jadi Nanti di episode Kebanggaan. berikutnya kita akan bahas itu. Sam. oke. Jadi bagaimana sumbangsi dari PKP ini Iya. dengan memungut PPN dalam membantu penerimaan negara, Nah. apalagi di tengah pandemi COVID ini. Betul. Kita akan bahas itu nanti di berikutnya nanti. Iya. Tapi harus. langkah pertama adalah Iya. gak usah ragu-ragu ya. Ya. Ya, Iya. Itu daftar PKP aja. sekarang. Bangga jadi PKP gitu. Iya, bangga Yang jadi di bawah PKP. 4,8 pun boleh kalau mau menjadi PKP. Bisa milih. Iya, Boleh, bisa boleh, memilih. ya. Boleh. Betul, Saya betul, nggak boleh betul. memilih. Oh, memang Uh-uh. udah ada niat untuk berkontribusi di Betul. negara. Iya, betul. Segera. Dan jangan awal kita akan dampingi gitu ya. Oke, aku rasa gitu aja. Thank you untuk pembicaraan kita ya. Sama-sama. Mudah-mudahan didengar teman-teman calon-calon PKP atau PKP yang baru nih. Gak usah apa ya, gak usah patah semangat gitu ya. Tapi ayo maju gitu ya. Oke deh, kalau gitu, thank you ya. See you guys. Sama-sama. Oke, thank you. Bye bye.